Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang kepada para peserta webinar Terra Talks dalam tema Digital Transformation in the Indonesian Financial Service. Saya Prima, saya senang sekali pada kesempatan ini dapat hadir bersama para praktisi, profesional, dan pelaku industri financial service di Indonesia. Webinar ini akan dibawakan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya, saya ingin menyapa kepada para speakers yang telah hadir bersama kita pada hari ini. For our speaker in the first session, Mr. Nicola Dalmazo as Google Map Head of Channel Sales ASEAN. Hello, Mr. Nicola. Thank you for coming. Hi, thank you very much. Thanks everybody for being here. Oke. Yang akan menjadi pemateri di sesi kedua ada Bapak Sunu Widiatmoko selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Halo Pak Sunu, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang, selamat sore. Oke. Yang ketiga telah bergabung bersama kita juga Bapak Heri Atmoko selaku Senior Vice President IT Solution and Development PT Bank Negara Indonesia. Selamat datang Pak Heri. Terima kasih atas kehadirannya bersama kami. Selamat siang semuanya. Oke, dan sudah hadir juga bersama kita Bapak Fari Argobi selaku CTO dari PT Teralogic Integrasi Solusi. Halo Pak Fari, selamat datang. Halo, siang, makasih. Oke, untuk kelancaran acara dimohon kepada para peserta untuk selalu memute dan tidak melakukan share screen. Jika ada pertanyaan, rekan-rekan bisa langsung menggunakan kolom chat yang ada di sebelah kanan dan tetap mengikuti rangkaian acara hingga akhir. Kita akan masuk pada sesi pertama. Sesi pertama akan dibawakan dalam bahasa Inggris. So first session, the evening, Mr. Nicola Dalmazo. The floor is all yours. Thank you very much. Hi everyone. Thanks for joining today. My name is Nicola. I lead the Google Maps for Enterprise for Southeast Asia. I'm in Google since 10 years, and the last 3 I'm covering Singapore. This wonderful region, a region that definitely has a lot of potential, especially when it comes to financial service. We see, first of all, very advanced market where, for example, Singapore, that are international hubs that bring innovation within the region. We have companies that then expand, and countries also that are also very, very open to embrace this new technology. Indonesia definitely is one of these. And still a lot of population, unfortunately, that is unbanked or underbanked, right? So we estimate that more than half of the population of Southeast Asia still don't have access to even basic financial service. So definitely a very large challenge, but also large opportunities. And in the last 2 years, I've been working with several companies across the region, and also with our partner Teralogic, to really trying to develop use cases where our technology from Google Maps could help in this challenge, as I say. I would like today cover some of these use cases, and then I will be happy to continue the discussion if you are interested on your specific needs. Okay, so we can go inside of the presentation. Next slide. So let's start really like why location matters for financial service, basically, right? Because when you think about banking and mapping, you say, hey, what's the link, right? So as you can see in the next slide, our kind of approach, can you please put the next slide, sorry. Yeah, our approach is really to think about how this kind of sector is changing, right? And the change, it's, I would say, based on 3 big pillars. The first one is the consumer, right? So the consumer that are coming into this space are young millennial that are very, very connected, that use their phone, every day, and they starting to, have really this kind of
relation with the technology that is completely different from the previous population. And this is also coming, of course, in financial service, right? So today, paying with a QR code, using Gojek Pay, using a wallet like Ovo, but also some banks that are becoming, you know, more and more open to giving financing to people that have basically zero asset. It's really something that we're seeing. So the first is really like the change of the consumer. The second big change, next slide, it's I would say about also the technology, right? So the technology that is behind that allow banks, institutions, etc., to have more data, and more data means better modeling of potentially credit risk, right? And with lower credit risk, then there are more companies that are willing, you know, to offer this kind of service to larger population, right? And if you think about like one concrete example, like even today, but I would say in the past, a farmer in the middle of Indonesia will have no chance to have any kind of credit, any kind of support for example, a bad season, or if you want just to double, for example, the amount of crop that is farming, right? But we are working, for example, with some companies to do satellite analysis of crop, even micro crops, right? And this will give basically to a large bank, for example, the possibility to understand if that farmer in the last 2-3 years produced something, right? Which kind of product he farmed, and then what is the level of potential income and revenue that he can bring out of this, right? And that piece of technology immediately give a kind of assets in the hands of the farmer, right? And then if you can connect that with a nice technology that could be an application, or, you know, even a simple phone that can connect that farmer with the bank, then boom, you could you know, unlock, for example, this opportunity. And that's just one of the multiple examples that we can mention, right? And the last one definitely is regulation. So regulation, we see that you know, more and more countries are really willing, the government are willing to open up the competition. So not only between banks, but also with any kind of companies that shows like a proper technology, a proper capability to reach a larger audience. For example, Gojek or Grab, very large financial actor in the future in this part of the world. So these three components definitely will open new opportunities. But now let's go more a little bit in detail. So why again technology from Google Maps? Let's go to the next slide. So as I said, first is customer interface, right? And something that we see from research, this was done in US, the bank app is something that is becoming more and more important in connecting with the customer, right? So an example for myself, it's, you know, I used probably 1 or 2 years ago to use my bank app very rarely. Today, with the possibility of pay now, that is a payment, you know, through a QR code or through a number, I'm using the bank pretty much like every week, right? And I can go also in a small supermarket, local market, for example, here in Singapore, and then use GrabPay to pay even $2 onions, right? These are things that really change completely the usage and the interaction of the user together with the bank. And so this is in US, show how really these kind of digital interface are becoming more and more important for financial institutions and also new entrants, because many of the new entrants will definitely bet on this, right? To have a better customer interface, better service and digital service, to really like serve better the population. Next slide.
this we already say, you know, there are award like mine that I experiment every day here, where the financial services are quite good in Singapore, quite advanced, but then there is a large part of population that can also still be served. And that, as I said, with the example of the farmer, but the example of also of people, you know, living in even in Jakarta with a very low income, with not properties. Well, these people, they should be able again to access to some kind of financial service and credit, and technology will definitely play a role there. Next slide. And as I said, if we start really about why maps, well, these are just an example of how of the 4 largest app in the world. So Grab, Gojek, but also Airbnb, for example, but also some large retailer like Starbucks, for example, but also some classified like Let's Go. It is similar to Carousel, right? But even Carousel in this part of the world, and I don't know which is I don't remember which is the largest kind of classified in Indonesia. They all use maps in some way, right? And this could be in a front way, so really like visualizing a map for something, but also in the back end with collecting data, understanding, you know, the local context around, for example, a user as a part of their KYC, or as a part of enriching the information to have your credit scoring. So what we want to do for the rest of the time that I have is just to show some very high-level use cases, but there are many, many more. So let's go in the next slide. Actually, before that, we also did a global survey across different with BCG across different industries, and we see that even in interviews with the C-level in financial service, they all recognize the importance of location data when it comes, you know, to new service in financial sector. So that's also encouraging. So hopefully we will have more and more of this conversation also in Indonesia. Next slide. So as I said, 3 things. One, we already covered a little bit. We're going to have a use cases. It's really about like better customer experience, and I will give you some example. One is to using the location-based tech. So the example of the farmer, for example, you know, it's a lot of data that can be used to improve the understanding of the potential income of an individual, of a farm, of a company, etc., etc. Also to do KYC, for example, to verify an address. That is a very important element when I want to start, you know, deliver financial service to a person. And finally, having, you know, a kind of what we call location intelligence, that is a kind of intelligence that can be used to improve overall market analysis or economic analysis. Let's go in the next slide, and we will show. So yeah, these are just some example more specific, but let's go in one of these use cases. So the first use case I want to talk about, next slide. Yeah, one more. It's transaction enrichment. This seems something very, very simple, but if you think about most of the banks, when you use a credit card, they will send you a kind of a letter at home where you have all the transaction, right? Or some of them, they will send you an email with a PDF attached. When you go through that, it looks like, next slide, something like this, right? So a lot of names with some amount spent. Sometimes the name where you spend the money is not the same, the company is not the same of the brand. When you go abroad, then you don't even understand why there is a very high amount, etc., etc. So this is a case where the customer experience can be definitely improved, and will bring what? Well, will bring less call to the bank, less compliance for the customer, but also better understanding how you spend your money, right? So one example is from this one, next slide, you can go into this one, right? So
Monzo is a very famous digital bank, but I just bring an example of Monzo here, but also Standard Chartered in Singapore. Also now we're moving on with more and more banks in this part of the world, and also considering some of the super app to use the same capabilities, and also, by the way, Google Pay, allow you to transform this in a much better UX UI, right? So what we do is we couple our database of POI and merchant with the transaction, and we make much more clear for the user, right? Where do I spend my money? Well, I did a transaction in Eat, that is a restaurant, is located in this place specifically. Here there are more information about Eat, and by the way, also I can then condensate and group together all the different expense that I do, for example, in grocery or in eating out, and then give you the category spending, for example. And these are all information that the banks and financial institutions, they have it, right? But they were just not good enough to creating, you know, this kind of communication and interaction with the user, right? Next slide. Then from there, of course, you can go in Insight, right? So again, to create change, for example, in how you spend your money, saving more money, or eat healthier, or getting, you know, benefit from the credit card points or from the bank's special deal that you have. Well, understanding how you spend your money plus trying to plan it, right? And also having, you know, a kind of support from the bank to say, hey, you spend your money here in this zone that is usually where you work, where you go out. Well, there are similar restaurant to the one that you use it, but just with the better offering, for example, is something that the bank definitely can do, right? And this is really like a kind of an effort to go from a pure, let's say, service that is very cold and far from the user to something that is really like supporting the user every day, and then pushing them, you know, to have better consumption or change their behavior, basically. This is an example of Dozen that is also very cool. You could have a look to this company. Next slide. And that's the idea. There is really like trying to copy a little bit from the social apps. Again, social apps, they use a lot of this kind of interaction with the user, etc. Well, also banks, traditional institution, has to change a little bit their attitude and use really the app to get more in contact with the user and supporting them. Next slide. The second one I want to talk about is offering. Offering is another thing that traditional banks are not very good at. So when you go for a credit card or for choosing a special bank, or even some of the, you know, the new banking or wallet, etc. Normally you do a lot of analysis, and then you get your credit card, and then you don't know where you get your point or how you get your point, or should I go to this brand or this brand, or there is an offering this week, etc. Many times is a communication through either email or SMS, not localized, not in real time, etc., etc. This can be changed, right? So in the next slide, we can build definitely something that is very simple, is that whenever they have a transaction, a credit card or with a QR code, etc., we can, through the data of the transaction, enrich it and understand where the user is, right? And then at that moment, we can use the large data set of Google, of places, etc., plus the map, plus a data set that that the bank or the financial institution can have on its backend to just suggest offering and things that the person can do. And this can be done within Indonesia, but can be done also abroad, right? So when I travel abroad, I do my first transaction in Singapore. Well, welcome to Singapore. These are like hotels that the bank has an offering with. These are restaurants you can visit, etc., etc. And this can all be done really using the richness of the database of Google Maps, the mapping, the visualization of the picture, and all these that we already have in our database, and they can be integrated. Hopefully, also this will bring some hope on, you know, a better world soon, with more traveling, more offering, more going out, less lockdown. I really, you know, wish that for Indonesia as well, this will come very soon. Next slide. Yeah, this is another example actually of the UX UI, etc., where, for example, it's very important, you know, sending an SMS to say
this week 10% on all McDonald's is okay, but sending in real time at 12, these are the closest McDonald's you can visit with your card and get a 10% discount with a walking path. That's much, much better. And the conversion will be much, much higher for sure. Next slide. And that's something, again, that banks, for example, can learn from OTA, right? Traveloka, Booking.com, etc. They largely use a map really to suggest things to do and to drive user conversion, right? So this could be definitely used also in the financial service. Next slide. Another thing that I found also quite important is, lockdown created a lot of headaches for banks about how can I manage servicing, and also, by the way, is a long-term thinking. Hey, with more and more digital, why should I have all these branches? Why should I have all this point of richness, right? So I think it's very important to create a kind of a bridge between offline and online. And we have been working with several companies, also quite innovative, to bring this in a UX UI, right? So next slide. For example, with CBA in Australia, we allow a customer that want to have a loan, a real estate loan, to ingest most of the information about the location where you want to buy a loan, and also some information about his income, etc., online. But then also to find the right person to talk with in a branch next to where he lives, because there are some type of discussion that cannot be only done online, but most of the work can be done online, and then the person that is going to receive you at the bank will have most of this information already, and will spend most of the time to really give you advice, right? So these kind of things we'll be putting in place. And then another example is, for example, with Socash in some part of Southeast Asia, they created this possibility to take out cash from any 7-Eleven or some of large retailer, and we really power all the customer interface where you can find place where to take out cash around you, etc., etc. We are working with other wallets and are super up to do the same, right? Next slide. So these are some examples how you can do. So basically you can create a map, you can create also a driving distance, a walking distance, etc., show like all the different places where you can keep the cash, for example. Next slide. And this is really again, learning how other companies that have done this in the past, like telco, retailer, telco, do that a lot very well, right? When you need a service, you can go online, you can book an appointment. Apple, for example, is doing very well. You can book an appointment, you can understand where you can have different kind of service, professional or consumer, where you can replace some part of your phone. Same things can be done, with this interaction with the financial service. And next slide. So just to cover very quickly the other two pieces, one example for the technology is KYC. So next slide. Something that we do very well is we understand addresses and we can verify these addresses, right? So some banks, as you can see in the next slide, are really starting to put our address validation within the KYC, right? So at the beginning, you can ingest your address and they ask you to do this when you are at home. Then the phone can verify his location. If the location is the same of the address, then that's a very good verification. We can also create better, let's say, tracking for the next 1 or 2 weeks to see if that user spent enough time around the location where he lives. And that's something that is quite powerful, etc. So this can verify, basically the information of the KYC and give more confidence to a financial institution about that specific users, right? Same things can be done by business. If a business want to apply to something, well, if it's registered on Google Maps, if you can have recent reviews, if he has photos, if you have comments, etc., that means that it's a running business. It's not a fraud. It's not something that it doesn't exist. Right? And this will hopefully grow and more this kind of data that will be available for 2 billions.
The last point, we can go to the next slide. And this is exactly how, like, for example, one example of this is Tokopedia, how is doing this already to verify these addresses. Okay, next slide. As I said, the last point is really about location intelligence. So location intelligence for me is more about you really giving the banks like a kind of platform to use the different data. We work very closely with Google Cloud on that. We are creating bridges also to use our data within machine learning modeling, etc. And you can see an example in next slide. For example, we are starting to explore a possibility to use a satellite image to analyze properties and the quality of the properties. So saying this property has or not an access to a road, has a swimming pool or not, which kind of material is built the roof, does it have trees, how many trees, etc., etc. And creating, a kind of database of a property right away. So imagine you can just put an address of a property you want to buy, and in 1 hour the bank can give you like the availability of a loan for that property, right? Based on all this information that he had. So that's something that we are exploring more and more, and I think it would be definitely very, very valuable also for a fast developing cities like in some part of Indonesia. With this, I kind of finish my piece. I hope that I brought you a little bit, some concrete use cases. There are many more, and definitely also, Indonesia, it's a very special country with a super large population, with a lot of opportunities, maybe use cases that we didn't even think about. So keen to work, with you all, also with the institutions, to really trying to bring the technology to solve problems. That's our main goal, basically. Thank you very much. Okay, thank you, Mr. Mercola, for your presentation. Oke, saya ingin mengingatkan kembali untuk para peserta yang ingin bertanya, dapat menuliskan di kolom chat yang ada di sebelah kanan, dan nanti akan dijawab pada sesi tanya-jawab. Oke, kita akan masuk pada pemaparan berikutnya. Pada pemaparan berikutnya, kita masuk kepada sesinya Pak Sunu. Untuk memulai kepada Pak Sunu, kami persilakan untuk memulai di sesi kedua. Oke, terima kasih. Selamat sore, teman-teman. Pada sesi ini saya akan menyampaikan paparan sebagai wakil dari AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, atau yang lebih sering dikenal dengan peer-to-peer lending. Saya selaku Sekjen akan memberikan paparan terkait dengan digital transformation for financial services and location intelligence. Oke, silakan slide berikutnya. Oke, sebelum saya mulai, saya sangat berterima kasih tadi dengan Pak Nicola dari Google yang telah memaparkan bahwa location itu sangat penting. Itu benar sekali. Kami dari pelaku di fintech peer-to-peer lending merasakan bahwa eKYC adalah kunci awal dari proses pinjam-meminjam melalui berbasis teknologi ini. Jadi kalau kita ketahui bahwa dengan adanya teknologi digital ini, salah satu kunci dari digital teknologi adalah pengetahuan terkait dengan lokasi seseorang. Itu merupakan kunci, dan itu yang menjadikan kenapa fintech lending itu bisa demikian marak. Karena dengan mengetahui posisi seseorang dari sisi analisa kredit, bisa diketahui paling tidak identitas lokasi seseorang ini sudah lebih jelas. Tadi disampaikan oleh Nicola bahwa analisa terhadap credit risk itu sangat penting sekali. Dan tadi sudah disampaikan, apabila credit risk-nya sangat rendah, maka interest rate juga akan rendah. Orang yang mendapat akses akan semakin banyak. Jadi menurut saya, kita di negara yang kepulauan ini, access and location terkait dengan credit risk ini sangat penting. Karena kalau sebelumnya untuk kita mengetahui identitas seseorang, kondisi seseorang kita harus mengunjungi, di mana itu tidak akan mungkin terjadi, terutama di era pandemi ini, kondisi geografis kepulauan itu sangat membatasi. Jadi teknologi yang ada di Google, saya boleh katakan sangat membantu, dan itu merupakan a big stepping stone dari dunia financial services
untuk menuju era digital. Mungkin kita sudah di era digital, tapi untuk menuju ke era yang lebih besar lagi. Oke, next. Nah, saya ingin sampaikan kenapa lending atau akses pembiayaan itu sangat penting. Jadi kalau kita lihat di sisi kanan, kita ngelihat di setiap negara maju, tingkat utang atau tingkat pinjaman dari household atau rumah tangga itu biasanya angkanya sekitar 60-80. Jadi kalau kita ngelihat di Indonesia, itu angkanya masih 17%. Jadi kalau kita pakai the next negara yang dekat Asia yang maju di dekat kita adalah China adalah di 49%. Jadi kita melihat masih banyak room untuk pemberian pinjaman untuk level household. Sebetulnya bukan karena mereka tidak bisa meminjam atau tidak mampu meminjam, tetapi infrastruktur untuk memberikan pinjaman itu dengan pendekatan konvensional sangat tidak memungkinkan. Jadi disinilah di sisi kiri kita melihat bahwa fintech lending dengan menggunakan teknologi digital itu bisa mencoba memberikan jawaban terhadap pihak-pihak orang-orang yang membutuhkan pinjaman tetapi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan konvensional. Jadi hal ini sangat penting karena sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini sebagai negara berkembang, dunia UMKM kalangan bawah itu sangat besar dan kebutuhan pinjaman itu sangat besar untuk mendorong perekonomian negara. Next slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat nih, bahwa Indonesia itu orang yang bisa mendapatkan akses dan tidak mendapatkan akses sangat timpang. Jadi kalau kita ngelihat tuh, yang angka merah sama yang biru kelihatan bahwa masih banyak orang yang tidak terlayani dalam pemberian pinjaman. Nah, saya ingin mencoba memberikan ilustrasi sedikit karena kita berbicara terkait dengan teknologi. Kalau kita bicara perbankan atau jasa keuangan secara umum konvensional, proses EKYC itu dilakukan dengan tatap muka. Tetapi setelah adanya teknologi digital, even bank pun sudah mengadopsi EKYC atau KYC dengan menggunakan elektronik. Jadi secara remote bisa dilakukan EKYC. Ini merupakan breakthrough di mana dengan adanya teknologi, proses KYC bisa dilakukan. Nah, fintech menggunakan ini tidak hanya dari sisi EKYC-nya, tapi juga untuk di dalam menganalisa credit risk dari seseorang. Jadi fintech dengan teknologi EKYC, dengan teknologi location, kita juga bisa menganalisa dengan alternatif data yang lain, kita analisa sehingga kita bisa memberikan semacam analisa kredit kepada orang tersebut sehingga kita bisa memberikan pinjaman. Jadi kenapa fintech bisa dan perbankan tidak bisa? Sebetulnya bukan karena yang satu bisa tidak bisa, bukan. Tapi karena regulasi. Tadi Nicola juga sempat menyebutkan bahwa salah satu kunci adalah regulasi. Fintech lending itu platformnya adalah kita adalah platform. Pinjaman diberikan bukan oleh si platform, tetapi oleh yang memberikan, yang punya uang itu menggunakan platform sebagai sarana untuk memberikan pinjaman. Jadi kita itu hanya media atau fasilitator. Sedangkan kalau perbankan karena diatur dengan prudential regulation, banyak aturan yang mengikat karena perbankan mengumpulkan dana publik. Kalau fintech lending tidak, fintech lending hanya menyalurkan dana dari masyarakat. Oleh karena itu aturan dari fintech lending relatif lebih sederhana, lebih simple daripada perbankan, namun bukan berarti kita bisa bertindak semaunya karena kita juga diatur oleh OJK. Jadi ini adalah terkait dengan tantangan. Kita semua tahu, terutama yang di sini saya lihat tadi profilnya rata-rata anak-anak muda, anak millennials yang selalu terdorong, tergerak untuk memberikan jawaban untuk yang dibutuhkan oleh negeri kita. Jadi kalau kita saya sampaikan bahwa fintech dalam hal ini AFPI itu ingin mendorong potensi ekonomi dengan memperluas akses pembiayaan kepada kalangan yang underserved, underbanked, remote location, mereka yang tidak jauh dari mana-mana. Itu adalah challenge atau hal yang dilakukan oleh fintech lending. Di slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat bahwa ada gradasi antara perbankan, multi-finance, koperasi. Jadi kalau kita lihat bahwa kondisi dari perbankan, multi-finance itu tidak bisa secara mudah. Meskipun teknologinya ada, semuanya bisa, kemudian melakukan peminjaman seleluasa fintech lending. Nah, di sini pentingnya
kolaborasi antara multi finance, perbankan, dan fintech lending. Jadi dengan keterbatasan perbankan untuk melakukan pemberian pinjaman secara lebih leluasa, kemudian keterbatasan dari fintech lending yang berbeda dengan perbankan, yaitu fintech lending hanya selaku fasilitator, kami hanya selaku media platform, sedangkan pendana, pemberi pinjaman, jumlahnya tentu saja tidak sebanyak atau dananya tidak sebanyak lembaga keuangan konvensional seperti perbankan dan multi finance. So where does it go? Kalau kita 2-3 tahun yang lalu sering dengar disruption. Nah, kesini arahnya kita melihat, kami sebagai pelaku perbankan juga sebagai yang mengikuti dunia ini, kita melihat arahnya kalau untuk Indonesia itu story-nya bukan disruption. Story-nya adalah kolaborasi. Nah, ini yang paling penting. Jadi kenapa saya sangat senang dan berterima kasih kepada Terralogic bisa menempatkan Google sebagai, boleh katakan sebagai teknologi provider lah ya, secara umum, secara global, kemudian fintech dari sisi inovasi keuangan digital, kemudian juga ada Pak Heri dari BNI, dari perbankan. Nah, kita melihat bahwa memang ke depannya faktanya adalah, ceritanya adalah cerita untuk Indonesia adalah kolaborasi. Bukan menghilangkan satu dengan yang lain. Kenapa? Karena satu dan lain memiliki kelebihan dan kekurangan yang saling melengkapi. Nah, dan kalau kita bisa saling melengkapi, sebetulnya apa yang akhirnya membuat kita menjadi perekat dari ini semua? Satu, common goal udah pasti tadi kita bilang, kita ingin melayani, bank juga ingin melayani. Tetapi ada satu jembatan yang menjadi tersedia kalau sebelumnya tidak ada, yaitu teknologi. Nah, menurut saya, sebagaimana kita ketahui, perbankan tentu saja memiliki, as a heavily regulated industry, memiliki aturan-aturan yang relatif lebih ketat, gitu ya. Standarnya pasti tinggi. Nah, fintech tentu saja berusaha untuk dapat mengikuti standar-standar yang ditetapkan oleh perbankan agar sistem antara kedua platform ini atau antara bank dengan fintech ini dapat berkomunikasi, dapat berinteraksi, tetapi tetap dengan security yang paling aman untuk kedua belah pihak. Yang kedua, kita juga bisa melakukan kerjasama dengan produktivitas dan efektivitas yang paling tinggi dengan adanya standarisasi teknologi yang ada. Jadi, I think teknologi itu bukan menjadi disruptor buat yang lain, tetapi sebetulnya ini bagi pemacu buat kedua belah pihak untuk bisa mencapai tingkat produktivitas dan efektivitas yang paling tinggi. Next, berikutnya. Nah, ini seperti saya bilang, bahwa kendala yang dihadapi oleh perbankan itu dijawab oleh peer-to-peer selaku platform. Jadi, kita yang hanya sebagai mediator atau fasilitator, kemudian kalau dari sisi borrower di sebelah, lender di sebelah kanan itu pada umumnya adalah misalkan masyarakat biasa, tetapi apabila kita dapat berkolaborasi dengan perbankan, dengan multi finance, yang saat ini sedikit demi sedikit berbagai dengan skala yang lebih kecil sudah terbentuk, saya rasa apabila kedua model bisnis ini bertemu dalam waktu beberapa saat ke depan, saya rasa efeknya untuk masyarakat Indonesia akan sangat besar. Jadi saya melihat bahwa dalam hal, misalkan, dalam jembatan itu sekarang pendekatannya masih pendekatan mungkin host-to-host API antara perbankan dengan fintech. Cuman seandainya apabila nanti regulasi terkait dengan open banking itu dilepas, diumumkan, dan secara teknologi bank juga siap, saya rasa ini akan menjadikan gebrakan untuk masyarakat di Indonesia, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang terlayani. Kenapa? Dari sisi dana tersedia, dari sisi analisa kredit resiko juga dilakukan secara sangat hati-hati, baik itu oleh fintech dengan pendekatan alternatif maupun another filtering dari sisi perbankan. Jadi double filtering saya rasa akan cukup efektif untuk menghindari atau mengurangi adanya fraud. Jadi tapi kita melihat bahwa hal itu tetap dapat menyasar market yang saat ini kurang terlayani. Jadi kita harus akui dari fintech lending ini source of fund pendanaan tidak sebesar perbankan. Perbankan itu masif sekali.
Tapi perbankan itu kan sudah dibentuk ratusan tahun atau puluhan tahun lah kalau di Indonesia. Jadi kita sebagai industri yang bayi ini, kita justru berharap kita dapat berkolaborasi. Dan bank juga akan dapat lebih efisien dan efektif menyalurkan dananya dengan bekerja sama dengan fintech, tetapi tetap harus dalam konteks jembatan tadi harus jembatan yang sama, yang rata. Nah, ini tantangan buat kedua belah pihak, baik perbankan maupun fintech lending, juga untuk regulator, bagaimana agar kedua potensi ini dapat bekerja sama, tetapi memiliki level playing field yang sama. Next, berikutnya. Nah, ini kami dari AFPI sebagai asosiasi yang mewadahi seluruh peer-to-peer lending atau peer-to-peer yang memiliki izin dan terdaftar di OJK. Kami didirikan di tahun 2018. Kita ada asosiasi resmi, anggota kita saat ini ada 148 ya, kalau saya nggak salah, ya 148. Dan kita memiliki 3 kerangka kerja, yaitu kita memiliki kode etik sebagai patokan kita untuk mengatur anggota. Kita memiliki komite etik yang sebagai wasit dan sebagai hakim apabila ada anggota kita yang nakal. Kita juga melayani masukan komplain, keluhan dari masyarakat pengguna, baik itu dari lender maupun borrower. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai SRO meskipun tanpa payung legal yang harus level undang-undang, tapi kita menempatkan diri kita, mengatur anggota kita supaya taat azas berdasarkan market conduct. Next, berikutnya. Nah, ini adalah peran AFPI untuk memajukan industri fintech pendanaan bersama. Sebagaimana kita ketahui, kita juga melakukan kebijakan advokasi. Kita saat ini, dari tahun lalu kita membentuk FDC, Fintech Data Center. Ini mirip dengan Slick, yaitu merupakan data repository atau database dari seluruh transaksi dari seluruh anggota kita. Jadi harapannya ke depannya ini akan menjadi seperti Slick, di mana kita bisa mengetahui resiko dari seseorang. Apakah seseorang pernah meminjam, kalau meminjam dia meminjam di beberapa platform, kemudian bagaimana kinerjanya, hal seperti itu, sehingga dapat menjadikan referensi bagi platform untuk memberikan keputusan, memberikan pinjaman atau tidak. Tapi kalau memberikan pinjaman dengan tingkat resiko atau tingkat bunga berapa besar. Nah, ini merupakan upaya kita untuk turut serta memajukan industri fintech secara sehat. Kita memiliki etik, kita juga melakukan edukasi pasar. Nah, kenapa edukasi pasar ini sangat penting? Ini aside dari teknologi ya. Tapi kalau kita bicara masyarakat yang underserved and underbanked, orang Indonesia itu punya mindset yang memang agak lucu. Jadi banyak di antara orang yang underserved itu berpandangan begini. Kalau mereka bisa meminjam tanpa tatap muka, berarti kalau nggak bayar nanti nggak diuber. Mereka lupa dan mereka tidak tahu bahwa rekam jejak digital itu nggak hilang. Ini yang kita coba edukasi, bahwa kalau mereka tidak membayar pinjaman misalkan 1 juta atau 10 juta, bukan berarti kita nggak uber. Mungkin tidak diuber secara fisik, kita hanya telepon, mengingatkan. Tetapi rekam jejak mereka akan tercatat. Dan pada saatnya nanti Slick dan FDC itu terkoneksi, mereka akan ketutup potensinya. Jadi peran dari fintech itu adalah kita yang paling ujung itu sebetulnya kita ikut berpartisipasi di dalam mengedukasi masyarakat untuk menjadi masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pinjaman yang dilakukan. Ini sangat penting menurut saya karena masyarakat Indonesia underserved ya underserved, tetapi literasinya memang sangat rendah bahwa utang itu harus dibayar dan dibayar tepat waktu. Itu mereka sering lupa karena mereka sering berpendapat kalau bisa ngemplang. Nah itu mungkin perilaku itu yang kita perlu edukasi. Jadi itu merupakan tantangan dari kita. Kita juga melakukan sertifikasi agar standar operating procedure dari fintech itu baik dari sisi komisaris, manajemen, key role dari kegiatan fintech, aktivitas fintech sendiri itu terstandarisasi. Jadi ini sangat penting. Memang kita beda dengan perbankan, tapi kita tadi saya bilang kita itu ingin memiliki kelas yang sama dengan
lembaga keuangan yang lain dari sisi profesionalisme, standarisasi kita ingin sama, yaitu kita menerapkan sertifikasi di dalam seluruh anggota kegiatan kita. Next berikutnya. Ini adalah komitmen AFPI di dalam meningkatkan pemerataan penetrasi pendanaan. Kita berkomitmen untuk menyalurkan pinjaman. Mungkin saya ingin cerita saja bahwa kalau selama PSBB kemarin tahun 2020 pandemik, fintech lending itu masih tumbuh 25%, masih sangat tinggi. Meskipun pertumbuhan itu sebetulnya terjadi di second half atau di semester kedua tahun 2020. Jadi ini sebetulnya merupakan indikasi dan jawaban bahwa kalau dibilang sektor UMKM, kalangan underserved itu membutuhkan pinjaman untuk menjalankan roda ekonomi, jawabannya adalah benar. Dan benar bahwa mereka membutuhkan pinjaman dengan pendekatan yang less konvensional. Artinya misalkan yang lebih mudah, tanpa jaminan aset, tetapi tetap bertanggung jawab, itu mereka tetap butuhkan untuk menjalankan roda ekonomi. Jadi itu merupakan peran kita. Kita melihat ke depan, jadi berdasarkan riset Bank Dunia, masih ada gap kesenjangan antara kebutuhan dari sektor UMKM dengan yang bisa dilayani oleh sektor konvensional itu berdasarkan survei nilainya sekitar 165 miliar dolar. Kalau ditriliunkan angkanya besar sekali, nolnya kebanyakan. Tapi itu adalah potensi. Itu dari sisi nilai. Kalau kita melihat lagi dari sisi sebaran geografis, pasti tersebar. Meskipun orang akan argue bahwa tetap Jawa itu terbesar. Itu yang kedua. Yang ketiga, faktor culture, kesukuan, adat istiadat, lifestyle, semuanya berbeda. Nah, hal ini sebetulnya ini bagian dari yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan, terutama anak-anak muda yang berpartisipasi dalam webinar ini, bahwa sebetulnya tidak ada satu bisnis itu yang dapat stand alone, terutama di era digital ini. Bank aja mungkin nggak bisa stand alone. Fintech apalagi. Kita akan tetap berkolaborasi dengan siapapun untuk mempermudah, untuk meningkatkan kinerja kita. Nah, disinilah tantangan bagi techpreneur muda, untuk menciptakan aplikasi, untuk mempermudah kerja kita. Saya ingin memberikan ilustrasi. Tadi yang disampaikan Nicola itu bullseye menurut saya, tepat sasaran. Bahwa dengan teknologi yang dapat mengidentifikasi kondisi petani di suatu daerah, dengan luasan tanahnya yang remote, kita bisa tahu secara teknologi bisa dimungkinkan, dibaca, bahwa areanya dia itu telah dilakukan kegiatan pertanian misalkan. Even kegiatan pertanian pun telah dilakukan pemupukan, itu secara teknologi memungkinkan. Nah, kenapa ini sangat penting? Karena fintech, terutama fintech produktif, sebagian besar itu masih harus ada physical interaction-nya. Beda dengan yang consumer. Kalau yang produktif, itu dia harus masih ada physical connection-nya. Nah, apabila ke depannya teknologi yang terkait verifikasi, proses kerja, kemudian alur bisnis, itu semuanya bisa dilakukan secara digital, fintech akan lebih berkembang lebih besar lagi. Dapat menyentuh UMKM tanpa harus ada physical intervention. Nah, ini merupakan tantangan buat teman-teman techpreneur muda, bagaimana untuk bisa membantu fintech melakukan mengenrich dan memperkaya kualitas layanannya, baik dari sisi kualitas maupun dari sisi jangkauannya. Jadi mungkin sekedar ilustrasi ya, kira-kira pola kerja gimana sih sebetulnya yang kita butuhkan dari techpreneur ini. Misalkan begini, kita itu fintech lending kan kita memiliki platform. Waktu kita bekerja untuk memberikan pinjaman kepada seorang borrower, kita kan nggak tahu orang ini beli dari mana, jual kemana, uangnya disimpan di mana, kita tidak tahu. We don't have the visibility on that. Apabila ada satu agregator, ada komunitas digital yang bisa menghubungkan sehingga menjadikan supply chain atau kegiatan bisnisnya itu terang benderang secara resiko, flow of money-nya terang benderang secara resiko, dan akan sangat mudah buat fintech untuk bekerja sama dan memberikan pinjaman. Memang, dan ilustrasi yang paling sederhana adalah kita ngomong e-commerce. Betul, itu salah satu contoh.
orang yang bertransaksi di e-commerce sebagai seller, penjual, itu merupakan informasi yang ada itu sangat mudah untuk dijadikan bahan untuk credit risk analysis dan untuk memberikan pinjaman secara digital. Jadi ini salah satu contoh. Jadi banyak hal lain yang dapat dilakukan oleh techpreneur, baik itu terkait dengan perdagangan, pertanian, perkebunan, apapun, itu banyak yang bisa dilakukan. Jadi dalam kesempatan ini saya juga ingin mengundang para techpreneur untuk menggunakan teknologi yang ada dalam ini location untuk bisa membantu kita-kita nih, baik itu perbankan maupun fintech untuk lebih meningkatkan kualitas layanan kita. Next. Waktu saya udah mau habis kayak. Oke, komitmen AFPI di dalam meningkatkan pemerataan penetrasi ini yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan itu tentu saja kita bekerja sama adanya InsurTech. Ini bagian dari upaya mitigasi resiko dari OJK agar setiap lender juga masih bisa resikonya terkurangi apabila ada gagal atau apabila ada bukan default, apabila ada pembayaran yang lewat dari waktunya. Kemudian dari sisi eKYC, tadi saya sampaikan, eKYC dan tanda tangan elektronik itu merupakan bagian dari proses kita melakukan peminjaman. Credit scoring, nah ini luas ini. Ini credit scoring ini sangat luas. Credit scoring itu sebetulnya adalah muara, hulunya itu banyak. Jadi kalau tadi saya bilang ada agregator, ada ini, itu adalah bagian dari kita untuk melakukan credit scoring and risk analysis. Jadi credit scoring ini merupakan ujung akhirnya, tapi pangkalnya sebetulnya banyak. Nah ini potensi yang banyak digali untuk mempermudah kita. Thanks to Google lah dengan semua layanan terkait dengan locations. Kemudian agregator tadi saya sudah sampaikan. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh para techpreneur, anak-anak muda untuk bisa meng-create startup yang bisa mensupport kegiatan financial services di Indonesia. Next. Ini adalah contoh bagaimana bank dan fintech bekerja sama untuk memberikan pinjaman. Tadi saya sudah sampaikan bahwa bank tentu saja dengan segala peraturannya yang kuat, tetapi apabila fintech dapat berkomunikasi secara teknologi dari sisi risk acceptance kriterianya dengan perbankan, mana risk yang bank masih bisa accept, dan kita optimalkan dari sisi itu dengan pendekatan teknologi, maka kita dapat melayani dari peminjam-peminjam yang membutuhkan. Dari bank, dia akan mendapatkan pangsa yang lebih besar. Bagi fintech, kita akan mendapatkan lender yang lebih besar ya dari sisi pocketnya, dia di pocket kalau bank. Jadi yang diuntungkan tentu saja ya financial services industry di Indonesia apabila bank sama fintech berkolaborasi secara penuh mengoptimalkan teknologi yang ada, yang diuntungkan tentu saja masyarakat dan ekonomi negara. Next, berikutnya. Berikutnya lagi. Nah, ini hampir mencapai akhir bahwa di diskusi kita bahwa kita selalu mengimbres teknologi eKYC scoring karena digital itu merupakan itu yang kita embrace karena kita benar-benar sangat ingin dapat menjawab credit gap 165 miliar US dollar itu dengan teknologi. Kita juga ingin bekerja sama dengan bank, berkolaborasi dengan bank, dan itu hanya kita bisa jawab apabila fintech lending itu mencapai standar yang sesuai dengan ekspektasi perbankan. Jadi dari sisi kita selaku asosiasi itu secara terus-menerus kita senantiasa meminta kepada anggota kita untuk terus-menerus meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat mencapai ekspektasi standar dari perbankan. Saya rasa itu paparan dari saya, nanti sisanya kita bisa diskusikan di dalam Q&A. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sunu untuk pemaparannya, menambah wawasan kita lagi terkait digital transformation for financial service location intelligence. Oke, saya mengingatkan kembali jika ada pertanyaan bisa dituliskan pada kolom chat yang ada di sebelah kanan. Pemaparan berikutnya kita persilakan kepada Bapak Heri untuk masuk pada pemaparan di sesi ketiga. Kepada Bapak Heri kami persilakan. Oke, thank you Mbak Prima. Terima kasih. Salam hormat
sahabat saya, Bro Sunu. Menarik tadi paparannya ya dari Google juga sangat menarik gitu ya. Juga dari Bro Sunu nih sahabat saya menarik juga ya. Selamat sore teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja ya, karena saya lihat masih muda-muda gitu kan. Mungkin saya sama Bro Sunu nih yang mungkin udah nggak milenial lagi nih di sini nih. Yang lain masih semua milenial. Menarik. Tapi bahasan cukup menarik ya. Memang kondisi sekarang ya kita harus berubah gitu. Tapi buat kami ya, thanks to Google lah ya, thanks to Google, karena ya banyak sekali inovasi gitu, banyak sekali teknologi, banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita gitu yang bisa terfasilitasi dan terpenuhi gitu kan dengan era keterbukaan dan mudah, di mana terfasilitasi dengan menggunakan digitalisasi melalui satu buah teknologi gitu. Jadi benar tadi yang dibahas oleh Bro Sunu ya, ini kawan saya ya. Jadi banyak sekali kita bertukar pikiran gitu sama teman-teman di fintech gitu ya. Berbicara KYC, berbicara analisa bisnis, ya ujung-ujungnya kita perlu tahu gitu kan, seperti apa sih orang yang akan kita ajak berbisnis. Yang pasti kan ya kita perlu juga di mana kita bisa temui gitu kan, lokasi, alamat gitu kan. Dan sekarang dengan adanya teknologi geotagging, ya ini sangat membantu kita, apalagi dunia perbankan gitu kan. Compliance regulasi itu memastikan kami untuk menjaga privasi dan keamanan data dari nasabahnya gitu kan ya. Ini sangat-sangat kami jaga di sisi perbankan. Tapi terkait dengan inovasi dan teknologi ya, di era keterbukaan kita perlu ada yang namanya kolaborasi. Tadi dibahas juga sama Om Sunu ya, untuk kolaborasi gitu, bagaimana kita bisa menghasilkan satu buah teknologi, satu buah inovasi dari satu buah kolaborasi. Nah ini sangat bagus. Tadi ada yang saya catat ya, ini terkait dengan industri di dunia simpan pinjam, ada yang formal, ada yang informal. Yang menarik tadi dari slide-nya Om Sunu itu ada yang informal rentenir gitu kan, ditulis rentenir. Ya kita semua tahu lah di era keterbukaan seperti ini, di era teknologi digitalisasi masih ada rentenir, dan kita nggak bisa tutup mata, rentenir itu masih ada. Dan yang paling membahayakan adalah ya yang jadi sasaran dan targetnya adalah masyarakat kelas bawah, bottom of pyramid, yang perlu kita bantu. Bagaimana cara membantunya ya, kita harus hadir di situ, dunia perbankan, kolaborasi dengan teman-teman di fintech gitu kan, untuk bisa membantu masyarakat Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia ini dapat mendapatkan akses terhadap perbankan, khususnya pendanaan, itu bisa dibantu dengan fintech, dengan startup yang sekarang ada. Kami di bank sangat terbuka. Mungkin itu sih pembukaannya ya. Nah ini menarik nih, being and doing digital. Apakah kita sekarang sudah masuk ke era digital? Menurut saya iya. Tapi apakah kita melakukan suatu hal dengan digital? Nah ini yang perlu dipertanyakan sebagai pelaku industri, sebagai satu company. Apa yang harus kita lakukan? Nah, mungkin itu bahasan saya sore ini. Next. Nah, ini menarik. Kalau kita berbicara 2 tahun lalu gitu ya, di tahun 2019, kita dipaksa di industri ini untuk berperilaku digital, berinovasi digital, mengembangkan segala sesuatunya dengan digital. Tapi apa yang terjadi? Sangat sulit untuk melakukan itu. Kenapa? Karena mindset kita itu tidak digital, gitu. Jadi memang kalau kita berbicara Chief Transformation Officer untuk digital, ya COVID inilah, kita nggak perlu bayar orang mahal. Atau kenyataannya kalau di kami ya, di BNI ya, bayar
Chief Transformation Digital gitu, udah dibayar mahal tapi nggak jalan-jalan juga tuh dari 2 tahun yang lalu. Tapi dengan adanya COVID, kita nggak perlu bayar, ya mau nggak mau kita dipaksa untuk berperilaku digital gitu. Dan ya kita semua menyadari lah dengan adanya pandemik ini, kita semua berpikir, karena ya bisa dibilang ekonomi restart, mungkin sempat shutdown, sempat nggak jalan. Kita semua khawatir, kita semua panik, kita semua bingung gitu kan. Apa yang harus kita lakukan di bisnis kita ke depan? Apakah bisnis kita akan tetap berjalan? Bagaimana kita menjalankannya? Apa yang terjadi di kemudian hari ini? Ini semua pertanyaan gitu kan. Semuanya menjadi satu buah misteri gitu. Tapi ya kalau kita berbicara milenial gitu, teman-teman anak muda sekarang nggak pernah ada putus akal istilahnya. Mereka tetap selalu berpikir, selalu berusaha untuk memecahkan semua masalah yang dihadapi gitu. Dulu kalau kita yang namanya seminar yang kayak begini nih nggak mungkin bisa fokus lah, dan nggak mungkin kita mau mendengarkan. Yang namanya seminar ya kita harus hadir di satu tempat, berkumpul bersama, komunikasi, diskusi, interaksi, itu lebih menarik. Kalau yang kayak begini kayaknya nggak menarik. Tapi sekarang kok jadi booming gitu, jadi menjamur. Sehingga ini jadi satu kebiasaan kita. Nah itulah ya, apapun itu ya terima kasih juga buat COVID. Akhirnya mendorong kita untuk berperilaku digital gitu. Next. Nah, ini yang menarik nih. Sebenarnya semua mengalami. Bisnis still must go on. Ya harus. BNI perusahaan sebesar ini ya mungkin ya udah lama lah. 1946 BNI berdiri. Tapi dengan adanya COVID, apakah kita panik? Iya, sangat panik. Bisnis kami juga turun, dan mungkin juga bukan cuma kami yang turun. Around the world, semua industri, semua bisnis turun. Kita panik, kita bingung bagaimana approach nasabah. Mau datang takut, mau ketemu takut, mau terima uang takut, gitu kan? Semua serba takut, semua serba panik. Jadi terus bagaimana gitu? Semua bisnis ya mengalami hal sama. Kita harus survive, kita harus bertahan. Bagaimana kita bertahan? Ya kita harus berinovasi untuk bisa mempertahankan bisnis yang kita lakukan. Kita perlu shifting, kita harus berubah, kita harus berinovasi. Apa yang kami lakukan? Jadi kalau boleh cerita gitu ya, 2020 ini menjadi pelajaran yang menarik. Semua proyek-proyek kami yang tadinya kami plan baru bisa running 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kami di-push untuk bisa running ya dalam hitungan pendek gitu. Udah nggak berbicara tahun, paling lama bulan. Kita harus dipaksa untuk shifting. Beberapa inovasi kita lakukan. Transaksi tatap muka kita kurangi, kita rubah, kita ganti. Karena ya di dalam kesempitan kita ambil kesempatannya. Gitu. Jadi yang tadinya orang nggak mau menggunakan teknologi, contoh buka rekening, senangnya tatap muka, ketemu teller yang cakep, gitu kan, ketemu petugas-petugas bank yang menarik, gitu kan. Nah, ini akhirnya dipaksa, di-push untuk berubah. Karena apa? Karena ketakutan. Dibuatkanlah toolsnya, dibuatlah sistemnya, sehingga pembukaan rekening misalnya di BNI nggak perlu datang lagi ke cabang. Semua aktivitas transaksi nggak perlu tatap muka, nggak perlu lagi ketemu orang. Mungkin ketemunya mesin, ketemunya handphone, ketemunya alat. Cukup stay di rumah, stay at home, lakukan semua aktivitas perbankan. Nah itu kita lakukan perubahan dengan menggunakan inovasi. Lalu berbicara ke depan, ya kita harus mulai mengeksplorasi. Apakah BNI melakukannya sendiri? Nggak mungkin, nggak akan bisa. Seperti tadi di-note oleh Bro Sunu ya,
Ya kita harus kolaborasi, kita harus ketemu. Bank ini satu buah industri yang sangat menjaga yang namanya keamanan. Sangat strict. Kita well regulate. Regulasi yang mengatur kita ada 2 lembaga besar yang mengatur di Indonesia. Tapi ya kita dipaksa untuk lincah. Kalau kita lincah sendiri mungkin sulit. Makanya kenapa kita harus berkolaborasi. Kita harus ketemu sama fintech, kita ketemu sama startup, kita ketemu sama industri-industri digital untuk kita bisa berinovasi. Kita punya ekosistem, kita punya komunitas, kita punya customer base. Nah, ayo teman-teman fintech, teman-teman pelaku digital, kolaborasi dengan kami. Apa yang bisa kita lakukan? Kita berbisnis bersama-sama. Itu yang mungkin membuat kita dapat survive ke depan. Makanya kenapa kita mulai melakukan eksplorasi. Eksplorasi bukan hanya di internal, tapi juga kita perlu melakukan eksplorasi keluar. Kita lihat ada apa di luar, ada apa di sana, ada apa di sini, apa yang bisa kita lakukan kolaborasi. Bukan hanya industri lokal, tapi mungkin industri internasional. Ini kita lakukan. Kenapa? Ya untuk survive, untuk tetap bisa maju dan berkembang. Meskipun kondisinya sulit. Kita nggak bisa hindari itu. Next. Nah, ini menarik. Apa sih yang kami lakukan di BNI? Jadi memang ada 2 hal tadi, mempertahankan dan mengeksplorasi. Survive dan inovasi. Jadi kalau kita lihat sama-sama, ya, bisnis saat ini tuh di banking, sebelumnya itu yang pas, itu adalah physical. Jadi membangun trust, membangun kepercayaan, kita perlu face to face, kita perlu ketemu. Makanya di dunia perbankan banyak sekali kita bangun yang namanya cabang-cabang, yang namanya outlet-outlet. Untuk apa? Untuk memfasilitasi nasabah-nasabah kami bisa face to face, membangun kepercayaan. Untuk kita bisa mengenal dan mengetahui seperti apa perilaku dari customer kita. Nah, kita mulai shifting nih untuk melakukan eksplorasi. Jadi ada satu transformasinya untuk kita menuju digital secara keseluruhan. Yang dimana kalau kita berbicaranya ekosistem, kita nggak bisa lagi membangun satu buah bisnis itu sendiri, alone. Kita harus berkolaborasi membangun satu buah ekosistem. Jadi di situ ada transformasinya ya digital. Jadi kalau bisnis saat ini memang kita melakukannya antara fisikal dengan digital. Digital kita kembangkan. Tapi ke depan untuk membangun satu buah bisnis baru, kita harus mengembangkan satu buah ekosistem. Mengembangkan satu buah ekosistem, kita perlu berkolaborasi. Berkolaborasinya dengan siapa? Dengan siapapun. Dengan apapun. Dengan bagaimanapun kita harus bisa melakukan kolaborasi tersebut untuk menghasilkan satu buah bisnis baru, satu buah ide baru, satu buah terobosan baru. Terhadap apa? Terhadap pain point yang saat ini kita hadapi. Ya, berbicara keruwetan lah, berbicara masalah lah. Kita bersyukur juga di Indonesia ini masih banyak sekali pain point. Kita bersyukur kenapa masih banyak pain point, karena ya di dalam pain point itu ada yang namanya kesempatan, ada yang namanya peluang. Mungkin banyak sekali negara-negara maju ya yang kalau kita lihat udah nggak ada pain point. Sehingga kita untuk melakukan eksplorasi, kita ingin membangun satu buah bisnis baru, sulit juga. Karena semuanya sudah tertata dengan rapi. Semuanya sudah teratur dengan rapi. Sehingga untuk kita mendapat peluang bisnis, ya sangat sulit. Nah, di Indonesia mungkin, ya karena permasalahannya lah, itulah kesempatan kita. Ya inilah yang perlu kita eksplorasi bersama-sama. Next. Shifting to digital. Apa sih shifting to digital buat kami gitu di BNI? Jadi memang ya kalau kita berbicara perbankan semuanya bergerak lah. Semua bisnis perbankan, semua industri perbankan, semua bergerak, semua berbicaranya digital. Semuanya mengatakan bahwa kita sudah digital. Tapi apakah roadmap dan arah dari digital itu sama? Saya rasa sih ada yang sama, ada yang berbeda. Kalau di sisi kami, bagaimana kami menjalankan, ya kami ya melakukan tadi. Dari yang kita harus bertahan sama kita eksplorasi, yaitu adalah di modal buat kami. Di mana bisnis yang
saat ini yang harus kami pertahankan adalah ya kami harus bisa shifting ke new way of banking. Apa itu new way of banking? Ya tadi kita merubah yang tadinya fisikal ke arah digital. Kita membangun omni channel. Semua customer experience, UI UX di sisi nasabah kita harus perbaiki. Bagaimana nasabah itu senyaman mungkin mendapatkan fasilitas dan layanan dari perbankan dengan menggunakan seluruh channel-channel digital yang dimiliki oleh perbankan. Sehingga harapannya adalah nasabah itu nyaman, sehingga nasabah itu bisa loyal dan bisa melakukan servis-servis atau layanan-layanan perbankan dengan mudah. Lalu bagaimana kita menghadapi tantangan ke depan? Ya kita perlu explore. Kita harus membangun satu buah kapabilitas atau satu buah peluang bersama. Nah, apa yang kami lakukan? Kami mungkin bergerak ke arah ya banking service value. Jadi kalau kita lihat semua orang ini semakin ke depan butuhnya adalah layanan, butuhnya adalah service. Bagaimana layanan atau service itu kami shifting ke arah digital dengan kami berkolaborasi dan memanfaatkan ekosistem-ekosistem yang saat ini sudah terbentuk. Sehingga banking as a service itu mungkin menjadi arah kami. Kalau tadi Om Sunu ngebahas masalah open banking, ya kita arahnya ke sana. Jadi arah kami itu ke depan, di sebelah kiri kami berbicara a new way of banking, kami berbicara masalah omni channel, kita berbicara masalah UI UX, customer experience, bagaimana customer itu nyaman menggunakan channel-channel kami. Di sebelah kanan kami berbicara open banking, membuka semua layanan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, semudah-mudahnya, dimanapun masyarakat Indonesia ketemu channel, bukan hanya channel perbankan. Channel siapapun, layanan perbankan harus ada di situ, harus bisa hadir di situ. Itu yang saat ini kami coba lakukan untuk kami bisa shifting ke arah digital. Next. Ini salah satu strategi kami, di mana Open API atau Open Banking ini menjadi satu buah target atau strategi kami ke depan. Di mana goalnya itu bagaimana kita bisa memperbesar customer base di platform sendiri atau di channel yang kami miliki. Sehingga kalau kita lihat di sini, kalau kita belah di tengah tulisan Open API itu, yang atas ini adalah produk. Jadi kalau kita belah, yang atas itu adalah produk. Kalau kita lihat di sebelah kanan itu produk, di sebelah kiri itu ada insurance sampai dengan investment. Di sebelah kiri itu kalau kita berbicara tulisan produk itu adalah produk-produk banking. Yang dimana kita harus develop, kita harus kembangkan, kita harus inovasi di situ. Lalu di sebelah kanan adalah produk-produk partner atau pihak ketiga atau rekan-rekanan atau ekosistem-ekosistem yang kita bisa kolaborasikan. Bagaimana kita bisa ketemu? Ya dengan menggunakan open banking tadi, open API tadi, di mana banking akan mengkonsum produknya partner atau produknya rekanan, di mana rekanan juga bisa mengkonsum produknya perbankan, sehingga layanan itu bisa saling dimanfaatkan. Terus kalau kita berbicara ke bawah dari gambar open banking ini adalah channel. Channel juga dibagi dua, yang dimana ada channel perbankan, which is adalah channel kami yang kami kembangkan untuk ke arah omni channel. Jadi semua channel ini kita bangun dengan customer experience yang sama, gitu kan. Di mana channel ini dapat mengakses baik produk bank maupun produk rekanan atau partner. Nah, sehingga yang namanya API atau open banking ini menjadi gateway, menjadi bridging untuk kita bisa ketemu. Nah, yang di sebelah kanan adalah channel partner kami, yang dimana kami juga bisa menghadirkan service-service atau layanan perbankan atau layanan partner kami yang bisa kita open, kita share ke channel partner kami yang lain, gitu. Sehingga harapannya dengan adanya kolaborasi seperti ini, ya kami berharap ya layanan bisa jadi lebih murah, kita bisa jadi shifting ke inovasi yang baru, penetrasi jadi lebih luas, ekosistem lebih berkembang.
customer base-nya juga lebih banyak, baik dari sisi bank maupun dari sisi partner-partner kami. Nah, itu merupakan goal kami yang kedua, yang dimana kami berusaha mengembangkan satu buah ekosistem dengan melakukan kolaborasi baik dari sisi channel maupun dari sisi produk. Seperti itu. Nah, ini kami masih open untuk kita membangun atau bekerja sama. Mungkin kalau ya kita berbicara API sih di BNI dari tahun 2015 akhir kita udah mengeksplor API. Jadi kalau kita berbicara tahun ya, sampai dengan sekarang, ya service-service kami juga sudah cukup banyak. Kita ada sekitar 300 service yang sudah kita open di API. Customer juga udah banyak juga, ada sekitar 3.000 lebih customer yang sudah terkoneksi dengan API kami. Ya, kami masih terbuka untuk kita bisa melakukan kolaborasi melalui open banking ini, melalui API ini. Next. Nah, ini data ya. Ini data yang kami miliki. Kita coba capture dari 2019 sampai tahun 2020 apa yang terjadi. Jadi kalau kita berbicara gitu, memang benar bahwasanya shifting itu sedang terjadi. Itu kan, perubahan mindset itu sedang terjadi. Perubahan culture itu sedang terjadi. Yang dimana digitalisasi itu sedang berjalan, itu benar sekali. Kenapa? Karena kalau kita lihat data gitu kan, pertumbuhan dari transaksi maupun pertumbuhan dari nasabah-nasabah kami di BNI ini khususnya di sisi channel memang bertambah, memang tumbuh dari tahun 2019 ke tahun 2020 di masa pandemik. Dan ini ya kami lihat kalau kita berbicara digitalisasi ya kesempatan dan peluang untuk kita berbisnis secara digital sangat luas. Jadi kalau kita lihat di mobile banking gitu di BNI, jumlah penggunanya itu tumbuhnya sangat signifikan, dalam 1 tahun itu tumbuhnya bisa 59,6%. Ini menggambarkan bahwasanya ya mobile first itu menjadi satu buah channel atau layanan yang saat ini banyak dicari oleh semua masyarakat, di mana mereka nggak mau lagi ketemu orang, nggak mau lagi pergi ke sana sini, ya semua selesai di mobile, semua selesai di gadget gitu. Lalu agen 46 itu adalah branches banking yang dimana layanan terdekat kami hadirkan ke masyarakat, sehingga harapannya masyarakat nggak perlu jauh-jauh nih nyari perbankan, mungkin tetangga sebelah ini merupakan agen dari BNI, sehingga layanan perbankan mereka bisa cukup ke tetangganya, nggak perlu lagi datang ke outlet atau datang ke cabang. Ini pun juga tumbuh, sehingga kalau kami lihat ya masyarakat semakin close harapannya. Close itu maksudnya nggak perlu pergi jauh, nggak perlu kemana-mana, harapannya di sekitaran dia sudah bisa mendapatkan service atau layanan dari perbankan. Tap cash atau uang elektronik berbasiskan kartu, card base. Jadi di masa pandemi ini ya menarik juga, di mana orang mulai takut nih menerima uang cash. Gitu. Orang nih mulai berharap di kantongnya nggak perlu ada uang cash, yang dimana uang itu berpindah tangan ke banyak orang. Sehingga harapannya pakai kartu atau pakai gadget. Harapannya semuanya personal. Alat-alat ini yang dia miliki, yang bisa dia jaga keamanannya gitu. Nah, ini juga tumbuh juga. Nah, ini menarik gitu, yang bisa kami lihat, sehingga shifting ini bisa kami pelajari untuk kami kembangkan di kemudian hari. Nah, bukan hanya di consumer atau di perorangan, tapi juga di korporasi atau di business banking. Di korporasi ini juga menarik, ini juga terjadi pertumbuhan di transactional banking kami, gitu kan, di layanan digital untuk nasabah-nasabah corporate. Itu pun juga mengalami peningkatan. Ini terbukti dengan meningkatnya customer base atau nasabah-nasabah baru dari internet banking corporate, yang dimana mungkin ya sekarang banyak sekali kalau kita lihat tuh kantor-kantor kosong. Orang udah takut untuk datang ke kantor, sehingga harapannya ya WFH lah, kerja dari rumah. Semua layanan perbankan, semua pekerjaan kantor selesaikan di rumah. Nah, itu impact dari mungkin kenapa akhirnya layanan-layanan yang
untuk corporate pun juga meningkat, bukan hanya ke konsumer. Nah, kenapa angka-angka ini kami sajikan? Ini kami berharap bisa menjadi satu gambaran untuk bisa nanti teman-teman punya ide untuk kita sama-sama bisa kolaborasi. Artinya apa? Di segmen konsumer sampai segmen bisnis gitu, ini semuanya berubah. Nah, kalau kami diminta untuk bisa men-serve dengan kapabilitas yang kami miliki, kami juga terbatas. Kami butuh partner, kami butuh rekan untuk kita bisa sama-sama kolaborasi menghadirkan sebuah layanan yang lebih inovatif. Next. Nah, ini pengembangan dari EP yang kami miliki gitu ya. Jadi memang sekarang kalau kami lihat gitu, EP yang kita punya ini, layanan yang kita punya ini semakin kesini semakin banyak yang banyak digemari gitu kan, banyak sekali partner-partner ingin melakukan kerjasama. Cuma kami coba mengenhance ke depannya gitu. Servis-servis ini akan kami kelompok-kelompokkan berdasarkan ekosistemnya. Jadi kita mencoba untuk bisa membantu teman-teman gitu kan, para startup ataupun fintech untuk bisa memberikan layanan secara spesifik terhadap industri atau layanan yang sedang dikembangkan untuk berbisnis, khususnya di ekosistem. Misalnya rumah sakit ya, kita akan spesifikkan API itu untuk layanan rumah sakit. Terus misalnya koperasi tadi, kalau saya lihat tadi di slide-nya Om Sunu itu ada koperasi. Ini koperasi ini menarik nih. Kalau kita lihat data di Indonesia itu ada kurang lebih 100.000 ya koperasi ini yang belum tersentuh. Dan itu benar-benar bottom of pyramid di Indonesia gitu kan, yang bisa menyentuh langsung ke pelaku-pelaku industri di kelas bawah, yang dimana bank nggak bisa menyentuh ke sana karena ya effortnya, cost-nya semuanya cukup besar. Nah, ini kami coba bikin tematik terhadap service atau layanan tersebut. Apakah service atau layanan-layanan akan terus berkembang? Ya sesuai dengan teman-teman, kalau kita melakukan kolaborasi, kita akan bentuk lagi apa sebenarnya kebutuhan di koperasi, apa kebutuhan di rumah sakit, apa kebutuhan di pasar, apa kebutuhan di transportasi. Nah, ini kita akan bangun tematik itu terhadap API yang kami miliki. Kami pun juga open, terbuka untuk kita berdiskusi bareng gitu, untuk kita sama-sama menghadirkan service atau layanan untuk kita kolaborasikan bersama dengan menggunakan satu interface, dengan menggunakan API Management BNI misalnya. Layanannya ya fintech A untuk kita hadirkan itu, kita juga open, sehingga harapannya kolaborasi ini bisa kita growth sama-sama, tumbuh sama-sama. Mungkin itu ya, ini slide terakhir kayaknya nih ya dari saya ya. Ya, betul. Mungkin itu kalau dari kami ya, dari BNI, monggo teman-teman kalau ada diskusi atau mungkin itu Mbak Prima, Om Sumo. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri untuk pemaparannya, menambah wawasan kita lagi ya terkait being and doing digital. Oke, saya mau mengingatkan lagi kepada para peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar yang ada di sebelah kanan. Kita masuk pada sesi terakhir. Sesi terakhir akan dibawakan oleh Bapak Fahri Argobi selaku CTO dari PT Teralogic Integrasi Solusi. Kepada Bapak Fahri kami persilahkan. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Sunu, Pak Heri. Tadi materi sangat menarik, juga Nicola yang kebetulan harus pergi. Nanti kalau ada pertanyaan tentang Google Maps, biar saya bisa langsung jawab aja. Karena sudah sore dan kayaknya udah lihat muka-mukanya udah ada yang mulai mengantuk nih, jadi saya brief aja nih. Saya mungkin akan lebih tentang praktikal, jadi yang kita pernah lakukan secara praktisnya di industri banking, dan juga ada mungkin beberapa example yang dari industri-industri lainnya. Next. Secara agenda itu saya mau menjelaskan sedikit tentang Teralogic, kenapa Google Maps, dan juga use case dari customer yang sudah existing. Next. Teralogic itu sendiri kita sebetulnya sudah 8 tahun experience, 150 customer lokal dan internasional.
Banyak juga dari perbankan, contohnya ya BNI, Pak Heri juga, BCA, Bank Indonesia, dan lain-lainnya. Next. Mungkin ada yang mau bertanya juga, kenapa sih, apa sih perbedaannya Google Maps lewat partner dan lewat, kenapa harus ada partner Google Maps? Jadi tujuan partner Google Maps sebetulnya adalah untuk mempermudah transisi, karena banyak teknologi Google itu yang kadang-kadang juga customer akan mengalami kesulitan untuk implementasi. Jadi tugas kami sebetulnya adalah untuk mempermudah implementasi dan juga sebagai channel untuk update teknologi baru dari Google. Nah, perbedaan terbesarnya kita adalah kita punya tier pricing yang lebih besar, dan kita biasanya untuk perusahaan besar biasanya kita bisa invoice based, jadi bukan hanya lewat kartu kredit. Karena kalau developer itu biasanya kalau yang sudah kenal dengan Google Maps biasanya mereka direct ke Google menggunakan kartu kredit. Next. Saya akan bicara lebih detail lagi soal use cases-nya. Next. Oke, ini sebetulnya untuk reinforce aja tadi ini topik ini sudah disebut berkali-kali bahwa sebetulnya COVID ini walaupun despite everything lah sebetulnya adalah yang kita lihat adalah opportunity untuk accelerate digital growth, karena kita lihat saja nih data dari McKinsey di tahun 2020 ada lebih dari 30 triliun transaksi banking yang dilakukan secara digital. Dan 60% dari active banking customers itu menggunakan digital channels. Ini data McKinsey dari secara global. 36% dari semua user itu sekarang merasakan lebih nyaman menggunakan digital banking, apakah itu online banking atau mobile banking sejak pandemi. Kenapa? Jadi karena ada perubahan, ada shifting karena ada pandemi ini aja ada shifting di consumer behavior juga. Jadi dan ini bukan sesuatu yang kita lihat hanya terjadi di industri banking, karena ini terjadi di hampir semuanya, termasuk retail, semuanya shifting sekarang ke e-commerce, termasuk makanan, semua bahkan yang hidup sekarang malah industri rumahan. Jadi takeaway-nya adalah sebetulnya kita beradaptasi lah ya, dan juga terutama di sini ada kebutuhan untuk financial sector itu untuk mengikuti kebutuhannya. Jadi kenapa Google Maps adalah sebetulnya yang ini sebetulnya sudah dibahas oleh Nicola lebih banyak. Jadi kita mempercepat proses validasi alamat, membantu customer untuk mencari services, apakah itu bisa banking branch-nya atau bisa branchless agennya juga. Dan juga untuk menggunakan data lokasi ini sebagai cara untuk memperkaya data yang sudah dimiliki oleh pelaku-pelaku finansial ini. Next. Ini saya touch sedikit aja. Jadi mungkin kalau kalian familiar dengan aplikasi apapun yang menggunakan alamat, contohnya Tokopedia, Gojek, Grab, dan lain-lainnya, ketika kita masukkan alamat itu kan alamatnya itu kan muncul dengan sendirinya. Nah, proses itu dibanding kita harus mengisi alamat, itu mempercepat hampir 90% waktu proses pengisian alamat. Dan biasanya kita di banking juga mungkin tahu bahwa error paling banyak adalah biasanya human error. Jadi data yang tidak lengkap atau data yang salah atau data yang sedikit berbeda dari seharusnya itu yang menjadi sandungan biasanya. Jadi dengan menggunakan autocomplete ini kita bisa bagi alamat itu ke dalam komponen-komponen yang bahkan sampai ke level kabupaten, kecamatan, desa, dan latitude longitude sendiri. Service locator itu digunakan sebetulnya untuk mencari services apapun yang kita tawarkan, misalnya branches banking dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu geolocation. Jadi lokasi customer itu bisa kita gunakan untuk menawarkan service yang ada di sekitar dia. Jadi ada konteks, lokal konteks kita biasa panggilnya. Jadi di sekitar saya itu ada apa, ini bisa digunakan untuk menawarkan service ke customer, misalnya ada promo di lokasi tertentu, atau juga sebetulnya bisa ditambahkan untuk sebagai bagian dari KYC. Misalnya kita mau cari tahu rumahnya dia ini di sekitarnya apa sih, apakah ini daerah eksklusif, apakah ada ruko di sekitarnya, apa ada Alfamart, dan seterusnya. Itu beberapa kriteria yang kadang-kadang dipakai untuk penilaian daerah. Next.
Salah satu juga kita menggunakan data yang sama itu. Jadi kita kalau menggunakan data Google Maps ini, kita bisa melakukan contohnya perencanaan untuk branch atau perencanaan lokasi fisik apapun, misalnya ATM dan lain-lainnya. Menggunakan apa? Jadi kita menggunakan data misalnya data demografi, data populasi, data consumer spending, dan data places of point of interest dari Google. Jadi kenapa kalau kita mau buka sebuah branch misalnya yang kita mau jualannya itu ke UKM, UKM-nya itu sebetulnya ada di mana? Karena itu target konsumernya kan. Jadi kita bisa melakukan hal seperti itu tanpa harus melakukan survei karena sebetulnya datanya sudah tersedia. Tinggal kita menggunakan data itu dalam prosesnya. Kita juga bisa lakukan market analysis, misalnya kita mau cari tahu bengkel di Jakarta itu ada di mana aja sih. Restoran yang paling laku di Jakarta itu ada di mana, yang buka malam itu yang di mana, misalnya kita mau menawarkan service atau produk tertentu, misalnya EDC dan lain-lainnya. Jadi hal-hal ini sebetulnya sudah bisa dilakukan secara otomatis sebelum tanpa harus mengirimkan orang, dan sekarang ini menjadi semakin susah untuk menjustifikasi survei dan pengiriman orang. Next. Dan juga ini juga kita bisa lakukan, geomarketing ini adalah kita bisa mentargetkan ke customer cluster tertentu. Jadi berdasarkan misalnya kita memiliki demografik tertentu yang kita tuju sebagai customer. Data ini bisa dari data BPS, bisa dari data populasi yang kita punya, ada juga data misalnya data consumer spending dari perusahaan survei, dan data misalnya data UKM atau data bisnis. Jadi menggunakan data ini kita bisa membangun sebuah consumer model yang kemudian kita bisa pakai untuk membandingkan apakah saya harus approach daerah ini atau tidak. Ini kita sudah bangun untuk perusahaan tower. Jadi misalnya mereka ingin mengevaluasi apakah mereka cocok bangun BTS baru di sini atau tidak. Kira-kira ke perusahaan retail juga kira-kira mereka mau evaluasi kira-kira saya bisa dapat revenue berapa ketika saya deploy ke area sini. Jadi menggunakan data lokasi ini membuat datanya lebih impactful karena kita bisa merencanakan market strategi, atau kita mau lihat misalnya kompetitor kita buka ATM di mana, kita mau strategi kita compare ke kompetitor itu seperti apa, dan seterusnya. Next. Konsepnya sebenarnya ini konsepnya geospasial ya. Intinya geospasial itu kan sebetulnya ada layering. Jadi kita punya data sendiri tentang konsumer kita di mana, tentang habit mereka seperti apa. Kita bisa layer data tentang cabang kita ada di mana, kita bisa layer data tentang fasilitas lain, ATM, agen, dan seterusnya. Bisa juga consumer spending-nya lagi, atau kita punya data tentang resiko, misalnya data peta banjir. Apakah area ini tercover oleh banjir atau ada risiko bencana atau tidak. Misalnya kita punya data lagi, dan data itu bisa kita bantu juga carikan lewat sumber-sumbernya, karena kita juga lumayan berpengalaman di sini, terutama dengan Smart City. Dan juga yang paling penting salah satunya adalah data places dari Google. Data places dari Google itu adalah database UKM terbesar di dunia. Kenapa bisa sampai database, kita bisa klaim ini database UKM terbesar di dunia? Karena data Google ini diupdate setiap hari, dan diupdate itu bukan hanya lewat Google atau lewat agreement Google dan Pemda misalnya, tapi juga oleh penggunanya sendiri. Jadi setiap orang yang datang ke restoran itu, dia bisa kasih rating, dia bisa kasih review, dia bisa informasikan nomor teleponnya aktif atau tidak, untuk kontak restorannya, dia bisa kasih tahu juga posisinya benar atau salah. Jadi kita punya siklus yang berjalan untuk selalu mendapatkan informasi terbaru tentang UKM atau tempat-tempat apapun yang ada di dunia. Next. Dan salah satu use case terakhir kita juga sebetulnya tadi sempat disebut juga adalah lebih banyak berhubungan dengan field data. Jadi untuk agen perbankan atau sales agent atau agen marketing, banyak sekali data yang sebetulnya kita bisa kumpulkan dari lapangan. Sebagai contohnya kita juga ada untuk di BNI, di Pak Heri ini, salah satu aplikasi itu menggunakan titik GPS. Jadi titik GPS ini kita bisa ubah menjadi alamat, dan kemudian bisa ditambahkan ke data si customer itu di mana rumahnya dan seterusnya. Next.
Mungkin saya go through ini quickly aja. Next. Salah satu case tadi kita BCA. BCA itu sudah 2 tahun kurang lebih menggunakan kita. Use case mereka sebetulnya simple. Jadi mereka mau meningkatkan traffic customer melalui mobile bankingnya mereka, dan juga mereka mau mempercepat proses registrasi dan customer experience-nya. Jadi yang digunakan itu teknologi yang tadi kita sudah sebutkan, autocomplete, mempercepat proses pengisian alamat, memastikan alamatnya itu terisi dengan betul. Tapi juga yang poin kedua adalah mereka juga ingin menambah data lokasi ini dalam credit analysis mereka. Jadi di tahun 2020 itu ada sekitar 30% peningkatan total loan portfolio mereka, dan itu banyak yang mereka menggunakan lokasi alamat mereka sendiri, itu alamat customer-nya sebagai bagian dari credit potential analysis-nya atau risk analysis modelnya. Jadi mereka bisa menggunakan data itu juga sebagai bagian dari KYC mereka. Nah, dari sini resultnya apa? Jadi mereka mengurangi cost yang associated dengan manual verification, survei misalnya, atau data-data atau kertas-kertas yang antara customer dan ininya. Jadi mereka bisa tetap melakukan proses ini walaupun di tengah pandemi, dan juga kita berhasil mengoptimize overall use cost-nya dari usage mereka. Next. Salah satu juga sebetulnya kenapa partner adalah kita punya relationship dengan Google yang memudahkan kami untuk memberikan juga informasi tentang teknologi terbaru, use case banking di Eropa misalnya, atau di Amerika. Jadi dari situ juga sebetulnya terjalin hubungan di mana kita bisa memberikan insight sebetulnya dari pelaku industri di negara-negara lain. Next. Dan juga salah satu service kita adalah sebetulnya optimization. Jadi ketika pelaku usahanya ini bingung, kita cara implementasi bagaimana, saya udah implementasi tapi sepertinya cost-nya itu nggak sebanding dengan benefit, itu yang dimana kita bisa bantu merencanakan misalnya untuk budgetingnya, atau bagaimana caranya sebetulnya kita tidak perlu mengambil ini semua, tapi kita mengurangi cost-nya dengan cara optimize di bagian-bagian tertentu. Dan ini contohnya yang kita lakukan di salah satu startup. Next. Untuk summary aja, mungkin dari semua pembicaraan saya tadi dan Nicola juga, Google Maps itu sebagai platform penyedia datanya, dan Terralogic sebagai partnernya, kita bisa membantu untuk mengurangi operational cost dengan cara automation dari proses, dengan location datanya itu sendiri, untuk cara memperkaya credit and risk models. Dan salah satu yang paling penting juga adalah customer experience terutama di era digital. Ini yang banyak masih sering struggle juga. Jadi tambahan dari itu semua juga adalah kami bisa membantu beradaptasi dengan market trends dan teknologi-teknologi terbaru dari Google. Mungkin next dari saya sih begitu aja. Mungkin kita bisa lanjut ke Q&A. Saya lihat juga ada pertanyaan, kayaknya udah numpuk tuh. Oke, terima kasih Pak Fahri atas presentasinya, menambah wawasan kita ya terkait Google My Platform sendiri. Oke, kita sekarang masuk pada sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan membacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari Bapak Arlili untuk Pak Sunu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara fintech memprofiling borrower untuk menghindari gagal bayar borrower, mengingat proses peminjaman borrower sangat cepat. Dan yang kedua, FDC apakah yang sudah terintegrasi dengan Slick? FDC apakah sudah terintegrasi dengan Slick BI, Pak? Gitu. Mungkin dengan Pak Sunu boleh dibantu jawab, Pak. Oke, terima kasih. Ini paling menarik. Bagaimana cara fintech untuk melakukan profiling untuk menghindari gagal bayar? Yang pasti tadi saya sudah bilang kan, yang paling basic adalah lokasi, kemudian identitas. Nah, pada saat identitas, awalnya kita hanya dengan menggunakan foto, KTP, dan foto muka. Sebetulnya untuk memastikan orang ini bukan robot. Kemudian yang kedua, untuk memastikan KTP-nya benar. Tetapi saat ini sebagian besar dari eKYC services sudah terhubung dengan Dukcapil,
dan sudah menyediakan fasilitas biometrik. Jadi eKYC dengan biometrik basis itu merupakan salah satu kunci untuk memastikan identitas ini benar. Jadi itu yang paling nomor satu. Dan baru kita melakukan yang tahap kedua terkait dengan tempat kerja, kemudian history track record dengan FDC yang lain. Nah, itu yang kita lakukan. Kita juga, fintech juga bekerja sama dengan Pevindo. Nah, kalau dengan Pevindo memiliki akses ke Slick. Kita juga bisa cek. Tetapi kalau kita bicara market yang underserved, yang misalkan untuk pinjaman tunai jangka pendek yang 500.000 sejuta, yang orang hanya upload foto dan beberapa identitas, mau nggak mau kita sangat bersandar kepada historical database yang sudah ada di FDC. Kalau orang itu pernah ngibul di platform lain, kita akan tahu. Tapi kalau seandainya orang ini benar-benar first timer, kita nggak ada, mungkin kita akan diberikan pinjaman, tetapi mungkin nilainya kecil dan tingkat bunganya relatif tinggi. Dan sebetulnya part of the education adalah apabila dia membayar on time, maka the next berikutnya, beberapa kali berikutnya, maka bunganya akan turun. Itu bagian dari kita untuk melakukan profiling and identifying credit risk, terutama untuk kalangan yang underserved. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, terkait dengan apakah FDC sudah terintegrasi dengan Slick, jawabannya belum, tetapi under regulasi POJK 77 saat ini, setiap platform juga diwajibkan untuk bekerjasama dengan LPIP, di mana dalam hal ini misalkan Pevindo, dia merupakan salah satu LPIP dan dia sudah memiliki data Slick. Jadi sebetulnya combine antara Slick dengan FDC sebetulnya sudah combine, hanya tidak online secara host to host langsung, tetapi melalui platform karena merupakan partner bisnis. Demikian. Oke, terima kasih Pak Sunu untuk jawabannya. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Bapak Fahri dari Bapak Dandi. Apakah ada langkah selanjutnya dari Google Maps terkait dedikasi branch problem seperti ATM yang rusak, terganggu, atau isinya habis? Mungkin Pak Fahri bisa dibantu jawab. Ya, mungkin saya sekalian jawab yang satu lagi ya, yang soal yang pertanyaan untuk Nicola, soal data privasi. Jadi kalau konsepnya gini, Google Maps itu memberikan data yang disimpan di Google Maps itu adalah data sebetulnya untuk konsumsi publik. Contohnya untuk restoran ya artinya jam buka, untuk nomor telepon, kontak, foto-foto di restorannya dan seterusnya. Jadi bukan data yang sifatnya lebih privacy. Contohnya kalau misalnya di ATM ada data kalau isinya habis dan ini mungkin itu agak lebih ke internal si banknya sendiri. Jadi untuk case-case seperti itu biasanya kita membangun aplikasi di atas Google Maps-nya. Jadi untuk menambahkan data-data seperti itu untuk tujuannya untuk apa? Adalah untuk nanti tim maintenance-nya atau tim ATM-nya untuk di handle isunya. Jadi itu yang salah satu contoh yang tadi saya sempat sebut adalah yang agen lapangannya yang biasanya untuk aset management atau aset maintenance itu ada agen yang keliling untuk cek fisik situasi asetnya itu seperti apa. Itu data itu bisa ditambahkan sebagai satu layer di atas Google Maps-nya sendiri. Tapi Google Maps-nya itu sendiri tidak menyimpan data yang sifatnya pribadi atau internal satu perusahaan. Nah, yang tadi pertanyaan untuk Nicola juga karena berhubungan nih, data privacy yang ada di Google Maps itu adalah sebetulnya data publik. Jadi data-data yang tidak ada yang data yang bersifat lebih private atau seperti nomor telepon pemilik itu kan nggak ada ya. Jadi data usage-nya itu sendiri sebetulnya limited ke use case yang untuk public consumption. Contohnya yang tadi orang mau cari tahu restoran ini buka atau tidak, jam berapa dia bukanya, ramenya jam berapa, itu ada di Google Maps. Jadi apapun yang kita buka di Google Maps itu sebetulnya datanya kita bisa consume lagi. Terima kasih Pak Fahri untuk jawabannya. Sudah terjawab juga pertanyaan untuk Mr. Nicola sendiri. Oke, selanjutnya saya membacakan pertanyaan untuk Pak Sunu dari Ibu Nana. Pertanyaannya adalah, kredit adalah salah satu elemen penggerak ekonomi, tapi di sisi lain praktek kredit seringkali membujuk orang untuk mengambil kredit di luar kemampuan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai makin banyaknya pinjaman online konsumtif yang beredar, baik legal maupun ilegal? Mungkin untuk Pak Sunu boleh dibantu jawab. Baik, itu sebetulnya termasuk dari literasi keuangan, edukasi keuangan yang harus kita sampaikan.
kepada masyarakat. Tadi kan saya hanya menyebut pinjamlah sesuai pinjamlah kalau ada pinjaman harus dibayar dan bayarlah tepat waktu. Tapi saya tadi ada yang kelupaan, pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Nah ini tadi yang saya lupa. Tapi ketiga hal itu adalah selalu yang kita gaung-gaungkan. 3 hal yang sangat sederhana, tetapi orang lupa. Karena orang itu dengan iming-iming, mereka lupa, oh ya beli-beli, tapi pada saat membayar mereka tidak mampu. Kita juga tidak ingin orang masuk ke dalam debt trap ya, atau terperangkap dalam hutang. Kita ingin sebetulnya fasilitas pinjaman itu sebetulnya adalah upaya untuk membuat hidup lebih mudah. Oleh karena itu, OJK dalam beberapa diskusi dengan kami menghimbau untuk banyak fintech ini, selain dia, kalau seandainya dia di sektor yang konsumtif, dia juga diminta untuk masuk ke sektor yang produktif. Jadi sekitar mungkin 25% gitu ya, atau nanti gradual sampai 25%. Intinya sebetulnya regulator juga melihat bahwa ini ada kecenderungan untuk memaksa orang untuk menjadi konsumtif. Tapi OJK juga melihat bahwa teknologi yang ada ini energi positifnya disalurkan lebih tepat lah, misalkan di sektor produktif. Sekali lagi itu part of the process yang saat ini dijalankan baik oleh industri maupun oleh regulator. Terima kasih Pak Sunu untuk jawabannya. Saya mengundang kembali untuk para peserta yang ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar atau pertanyaan yang ada di sebelah kanan. Mungkin saya mau membacakan pertanyaan lagi. Selanjutnya untuk Pak Sunu dari Ibu Nana. Menurut Pak Sunu, seberapa akuratkah data-data di luar bank yang bisa digunakan sebagai dasar penilaian kredit saat ini? Apakah kekurangan atau kelebihan data-data penunjang dibanding dengan data-data yang biasanya diminta oleh bank? Mungkin Pak Sunu boleh dibantu. Jadi kalau menurut kami, kalau data yang dipegang oleh bank itu adalah data pribadi dasar, jadi normatif. Nah, sedangkan fintech itu kita mencoba mengumpulkan data dari data alternatif. Jadi kita scoring kita mendasarkan kepada data-data yang non-konvensional. Misalkan, setiap platform kadang-kadang memiliki scoring berbeda-beda. Misalkan apabila orang pinjam di tengah malam, itu kemungkinan dia tidak membayar seperti apa. Kemudian kalau dia pinjam siang, seperti apa. Kemudian pada saat dia apply, lokasi dia dengan lokasi rumah jauh atau tidak, sama atau tidak, atau pada saat dia apply sama lokasi rumah ada atau tidak. Nah, all this information yang enggak, sebetulnya kalau mungkin dari bahasa kita gitu awam ecek-ecek ya, justru informasi yang ecek-ecek ini tell us something tentang willingness to pay and ability to pay dari orang ini. Itu yang kita pelajari. Jadi itu hanya alternatif salah satu contoh. Kita juga bisa melihat misalkan bekerja sama dengan telco, kita bisa nanya tingkat pembayarannya seperti apa, tagihannya berapa, spending dia untuk pulsa itu berapa. Itu bagian dari kita untuk mengetahui ability to pay dari seseorang. Itu kalau kita bicara dari sisi konsumtif. Dari sisi produktif, nah kita biasanya melakukan dengan pendekatan ekosistem. Biasanya kalau di teman-teman di fintech itu melakukan pendekatan ekosistem dengan siapa dia menjual, dengan siapa dia membeli. Nah, lingkaran ini yang biasanya kita dikumpulkan dalam bentuk ekosistem digital kalau memungkinkan, dan pemberian pinjaman dilakukan di situ. Jadi sebetulnya kalau dibilang apakah beda, pasti beda. Tapi kalau dibilang apakah itu karena fintech lebih canggih, tidak. Kita tidak merasa lebih canggih. Sebetulnya kita coba menyasar 2 hal yang selama ini selalu menjadi basic kalau kita memberikan pinjaman. Ability to pay sama willingness to pay. Nah, fintech mencoba mencari jawaban itu dengan pendekatan alternatif. Itu sebetulnya. Tujuannya sama, scoring orang ini bayar dan orang ini mampu. Itu. Oke, terima kasih Pak Sunu. Oke, kita mau bacain pertanyaan yang terakhir, pertanyaan berikut dari Ibu Sada untuk Bapak Heri. Oke, pertanyaannya adalah, saat ini BNI sudah melakukan transformasi digital. Apakah seluruh transformasi digital tersebut dapat dijangkau oleh seluruh nasabah BNI, terutama untuk di daerah sulit dijangkau oleh internet? Bagaimana pendekatan BNI untuk nasabah BNI di daerah-daerah tersebut? Mungkin Pak Heri bisa dibantu jawab untuk pertanyaan berikut. Ya, baik. Terima kasih Mbak Prima. Oke, Jadi ya, benar memang kalau kita berbicara masalah layanan digital ini tidak terlepas dari satu buah teknologi dari infrastrukturnya. Pasti itu harus sepasang ya.
Kalau kita berbicara teknologi, di mana teknologi itu atau layanan tersebut atau channel itu bisa dihadirkan. Yang pasti yang paling gampang adalah melalui handphone, gitu kan. Lalu bagaimana dengan infrastrukturnya terhadap handphone tersebut, gitu. Memang kalau kita berbicara di kondisi geografis di Indonesia ini, memang kalau kita bisa katakan tidak 100% layanan infrastrukturnya itu berjalan dengan baik. Bukan tidak ada. Berjalan dengan baik. Ada kemungkinan di beberapa spot itu yang mungkin layanannya ya tidak 3G lah, mungkin masih ada 2G mungkin, atau bisa dibilang tidak ada gitu. Mungkin ya. Saya belum cek juga terhadap datanya. Tapi ada beberapa layanan yang sudah kita lakukan gitu kan. Kalau kita berbicara yang mungkin infrastrukturnya nggak bagus, ya kita masih ada layanan SMS banking untuk kami bisa menjangkau ke nasabah. Kalau kita berbicara masalah yang blank spot, kita pernah juga menghadirkan satu layanan karena kami ini sebagai salah satu agent of development dari pemerintah. Ini ada satu program pemerintah yang kami harus laksanakan, yaitu penyaluran bansos. Nah, kami pernah melakukan penyaluran bansos di daerah remote, yang dimana infrastrukturnya belum ada. Kami menghadirkan satu layanan edisi offline yang kami sebut. Jadi bagaimana mekanismenya, kembali lagi menggunakan teknologi dengan menggunakan biometrik. Jadi verifikasinya kami menggunakan biometric verification dengan menggunakan sidik jari. Nah, itu kami pernah hadirkan juga layanan tersebut. Jadi kalau kita berbicara digitalisasi, saya rasa sih dengan kondisi teknologi yang sekarang sudah sangat mumpuni, apapun kondisinya kami bisa hadirkan. Mungkin itu Mbak Prima jawabannya. Oke, terima kasih Pak Heri untuk jawabannya. Oke, terima kasih untuk semua narasumber atas jawaban-jawabannya, sangat menambah wawasan kami. Dan terima kasih untuk semua pertanyaan. Saya rasa antusiasme dari para peserta begitu luar biasa. Untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab, akan kami balas melalui email dan diulas di website teralogic.com. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi dokumentasi. Untuk sesi dokumentasi, saya mengundang rekan-rekan untuk dapat menyalakan kamera agar kita dapat foto bersama. Mungkin semuanya bisa dinyalakan kameranya untuk kita bisa foto bersama. Oke. Saya lihat, masih ada yang belum nyala ya. Oke. Untuk di sesi foto bersama yang pertama, mungkin saat hitungan ketiga kita bisa sebutkan digital transformation bersama-sama ya. Oke. Sudah nyala semua ya kameranya ya? Masih ada yang belum ya? Oke. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Baik, sudah siap semua ya. 1, 2, 3, digital transformation. Digital transformation. Digital transformation. Digital transformation. Oke, sekali lagi ya. Untuk yang sekarang kita sebutnya TeraTalks, oke? Oke, sekali lagi 1, 2, 3. TeraTalks. Oke. Terima kasih semuanya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para speakers, Bapak Sunu Widiatmoko dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Bapak Heri Atmoko dari PT Bank Negara Indonesia, dan thank you for Mr. Nicola from Google Map Platform. Dan terima kasih juga kepada Bapak Fari Argobi dari PT Teralogic Integrasi Solusi. Terima kasih juga kepada rekan-rekan para peserta webinar TeraTalks. Dan untuk informasi lebih lanjut mengenai event Teralogic, bisa mengunjungi websitenya di www.teralogic.com atau di akun Instagram LinkedIn kami di @teralogic. Akhir kata, sampai bertemu pada event selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Ya, Thank you. Terima kasih Pak Sunu. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Oke, terima kasih. Izin pamit. Terima kasih. Izin ya. Terima kasih.
Terima kasih semuanya.